karena terbukti di tahun 2020 kemarin di saat pandemi melanda, komoditas porang tidak mengalami perubahan harga sama sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani porang dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya tetap di channel Sahabat Tani Porang. Semoga sahabat tani semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa, mengingat pandemi yang sudah hampir 1 tahun belum ada kelihatan berakhir. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke sahabat tani, mau membahas tentang bibit porang. Datanya di tahun 2021 ini porang semakin digemari. Seperti kemarin ada di berita Kementerian Sosial menggalakkan penanaman porang untuk warga binaan dari Kementerian Sosial untuk dianjurkan menanam porang di lahan-lahan milik pemerintah yang selama ini tidak tertanami atau lahan-lahan tidur milik pemerintah untuk ditanami porang. Kemudian tren bibit polybag akan kelihatannya akan tetap menjadi tren di tahun 2021 ini, karena di tahun 2020 kemarin banyak petani yang menanam dari bibit polybag. Kemungkinan petani-petani pemula yang belum terlalu memahami tentang porang, jadi ambil mudahnya menanam dari bibit polybag. Dan mungkin yang paling diminati lagi adalah bibit-bibit katak yang 1 kilo isi 1000 ke atas. Kemudian umbi mini, tapi kalau umbi mini itu sangat rawan bila ditanam oleh petani pemula yang belum berpengalaman, karena rawan sekali busuk dan itu bisa menyebabkan kerugian. Jadi kemungkinan katak mini yang akan menjadi tren lagi. Biasanya kalau di tahun 2020 kemarin mulai tren mencari bibit-bibit katak umbi mini, bibit-bibit katak mini yang 1000 ke atas, 1 kilo isi 1000 ke atas, itu di bulan 8 ke atas itu ramai mencari bibit bibit katak mini. Kemudian biji bunga, memang sebagian besar ada yang sanksi tentang biji bunga, tapi yang sudah istilahnya mencoba di tahun 2020 kemarin menanam atau menyemai dari biji bunga dan berhasil. Kemudian di tahun 2021 ini kelihatannya akan dikembangkan lebih banyak lagi. Jadi bisa dilihat dari banyaknya petani yang mencari bibit dari biji bunga. Komoditas porang di tahun 2021 ini akan menjadi primadona, karena terbukti di tahun 2020 kemarin di saat pandemi melanda, komoditas porang tidak mengalami perubahan harga sama sekali. Yang sebenarnya banyak petani yang was-was dengan banyaknya komoditas pertanian seperti jagung, sayuran dan lain-lain itu mengalami penurunan harga yang sangat signifikan. Tapi ternyata di porang tidak ada perubahan sama sekali, malah ada
peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan, tapi sudah membuktikan bahwasanya porang masih diminati di berbagai negara. Jadi sahabat tani, ini kemungkinan katak-katak yang kecil-kecil seperti ini yang akan tetap menjadi tren di tahun 2021. Dan di tahun 2021 ini sepertinya hasil produksi katak di tingkat petani sepertinya akan naik, akan bagus sepertinya. Ini contohnya saya sendiri tahun lalu produksi katak dari tanaman yang saya tanam ini tidak seperti ini, sahabat tani. Ini rata-rata hanya mentok sampai di sini, di sini dan di sini ini rata-rata tidak keluar katak. Tapi ini hampir setiap tanaman saya, mulai dari pangkal, dari tengah sampai ujung daun sini, mengeluarkan katak. Ini masih kecil sekali, tapi nanti di waktu masa dorman dipastikan ini sudah bisa sebesar biji randu. Belum lagi yang tanaman-tanaman besar 3 musiman seperti itu. Ini kalau kemarin saya hitung ada 58 biji katak dengan besar batang hanya 1 genggam nggak ada. Ini bisa menghasilkan 58 biji katak. Kalau tanaman yang lebih besar kemungkinan ada bisa 70 atau 80 tanaman-tanaman yang besar seperti itu. Semoga saja di 2021 ini memang tahunnya porang untuk peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Oke sahabat tani, untuk petani-petani pemula yang ingin menanam porang di tahun 2021, tetap perhatikan bibit yang akan ditanam. Pilihlah seller atau penjual-penjual bibit yang sudah terpercaya, yang sudah berpengalaman, bukan penjual bibit yang musiman yang tidak mengetahui akan kualitas bibitnya, yang hanya menjual tanpa memikirkan kerugian petani. Karena di porang itu modalnya tidak sedikit ya sahabat tani. Itulah banyak yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin meraih keuntungan sendiri tanpa memikirkan kerugian orang lain. Oke sahabat tani, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi guna dan manfaat untuk pertanian atau pembudidayaan porang ke depannya. Dan untuk daerah-daerah yang terkena musibah, saya ucapkan turut berbelasungkawa. Semoga tetap dalam ketabahan dan dimudahkan dalam segala urusannya. Di tahun ini sepertinya banyak musibah, tanah longsor, banjir dan sebagainya. Semoga itu semua dapat menjadikan pelajaran buat kita semua. Dan untuk sahabat-sahabat tani yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk klik tombol like, share dan juga subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani porang.